Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Saya langsung tanyakan ke Mas Habib, jadi makna yang disampaikan oleh Mas Gibran barusan, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini, itu dimaknai Pak Prabowo seperti apa? Saya nggak tahu maknanya apa, maksud Mas Gibran seperti apa, dan saya juga belum mengkonfirmasi ke Pak Prabowo maknanya seperti apa. Oke, baik. Tapi kalau Bang Hensat melihatnya seperti apa itu? Maknanya mengatakan bahwa akhirnya saya berada di kubu Pak Prabowo, atau itu sebetulnya Pak Jokowi yang menggunakan Gibran mengatakan bahwa saya ada di sini, Bang Hensat? Ya, itu kan kepercayaan yang tinggi sekali dari Mas Gibran ya, sebagai sosok Jokowi muda yang mewakili ayahnya tentu saja. Sebagai anak presiden ya dia pasti ingin sekali membuat Pak Prabowo tenang ya. Ini kan beberapa kali event sebelumnya Mas Gibran tidak hadir, misalnya pada saat deklarasi dia juga tidak hadir. Tapi kali ini dia hadir, dan kata-kata tenang itu ya memang sebuah kepercayaan diri yang luar biasa sebagai anak presiden. Jadi artinya dia menjamin ada dukungan ayahanda kepada Pak Prabowo dengan kehadiran dia ada di situ. Pak Prabowo kan memang pengen banget didukung oleh Pak Jokowi ya. Maka saya rasa kali ini sudah paripurna keinginan dia, dan sangat mungkin kemudian dia memenangkan kontestasi, apalagi sudah dibantu oleh anaknya Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi memang ujung-ujungnya adalah pilihan rakyat, dan semoga saja rakyat untuk kali ini memang benar-benar memiliki 3 pilihan yang sama-sama baik. Tapi makna ucapan Mas Gibran tadi memang mencerminkan kepercayaan tinggi yang besar sekali dari sosok seorang Gibran yang memang mendapatkan privilege maju ke Pilpres 2024 sebagai anaknya presiden. Baik, privilege Gibran sebagai anak presiden itulah bisa direspon oleh Mas Habib, silakan. Saya sedikit mengkritisi apa yang disampaikan Pak Hensat, karena memang sangat tidak ilmiah, sangat tidak akademis, ya, menyampaikan bahwa Pak Gibran semata-mata mendapatkan privilege untuk maju. Privilege-nya dari mana, ya kan? Karena semua produk perundang-undangan dan semua jalan ya yang ditempuh oleh Mas Gibran adalah jalan demokrasi. Mulai dari beliau menjadi kepala daerah, itu jalan demokrasi. Beliau bisa maju lalu mengikuti kontestasi ya. Kemudian terpilih sebagai kepala daerah. Lalu beliau bekerja juga sebagai kepala daerah, dan hasil kerjanya dihargai oleh masyarakat Solo, lalu juga dihargai oleh masyarakat Indonesia. Itu Baik, sambil kami perbaiki kualitas sinyal dari Mas Habib, saya akan lempar ke Bang Hensat. Jadi bagaimana Bang Hensat pernyataan Anda pemilihan Gibran sebagai bacawa pres kemudian sebagai soal ini? Ya, kalau menurut saya sih memang baik, sebentar. apa yang ngomong tanpa dipotong? saat ini terjadi, gimana? Boleh dia ngomong tanpa dipotong. Anda tadi bicara, saya tidak memotong. Kalau enggak, kami tadi lepas sinyal Mas Habib dengan Anda. Ya, boleh nggak saya ngomong? Saya belum selesai. Boleh. Ya, boleh nggak? boleh. Ya, silakan Mas Habib. Tapi kan saya ngomong karena dipersilakan ngomong, Bang. Ya, jadi terkait misalnya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu institusi demokrasi, institusi hukum, tempat orang mencari keadilan. Ya, orang yang menempuh upaya gugatan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah orang yang mencari keadilan konstitusional, lalu diperiksa dan diputus juga secara dengan jalan demokrasi. Tidak ada tindak pidana korupsi, ya. Kemudian juga Oke, baik. Mas Habib, karena kualitas sinyal Anda ini ditangkap di layar kami ini sedang freezing gitu, sedang tidak bisa bergerak, Mas Habib? Oke, saya ke Bang Hensat. Jadi Bang Hensat, bagaimana tanggapan Anda?
Ya kalau menurut saya kan memang Pemilihannya. sudah mendaftar, Itu dia. Bang Reno. Prabowo Gibran sudah mendaftar, maka tinggal menunggu keputusan KPU bisa lolos sebagai calon presiden atau calon wakil presiden atau tidak sebagai peserta pilpres. Nah, in the meantime memang kenyataan yang dihadirkan adalah seperti ini. Mas Gibran dan Pak Prabowo berpasangan akan menghadapi Mas Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Makanya saya kembali mengulang bahwa bila kemudian menginginkan hal yang berbeda dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi atau ingin meningkat program-programnya, maka memang beban itu ada di pundak Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD untuk memberikan atau menghasilkan membuat program yang lebih baik dari program Prabowo Gibran. Nah, kita juga tidak bisa mengeluh saat ini apabila misalnya Mas Gibran memunculkan program yang saat ini sudah ada di APBN, dana abadi untuk pesantren gitu ya, karena emang dia nerusin programnya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau kemudian paradigmanya adalah melanjutkan Pak Jokowi, jadi wajar kalau dia mengkampanyekan hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Apakah ada yang baru? Ya nggak ada yang baru kan. Bu Sri Mulyani juga malah katakan misalnya kalau dana abadi pesantren ya itu sudah ada di APBN. Makanya ya kita lihat dua pasangan lain kira-kira bisa nggak menyaingi program-program yang telah disampaikan oleh Prabowo Gibran. Misalnya Anies Baswedan ada kedaulatan air misalnya. Terus kemudian Ganjar Pranowo ada tentang energi dan UMKM. Ya kita lihat saja mana yang lebih baik, karena setelah ini sudah tinggal rakyat Indonesia yang akan menentukan setelah KPU memutuskan pasangan capres cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024. Saya sih mengucapkan selamat bertanding, dan kita buat rakyat Indonesia juga harus berbahagia karena sebentar lagi kita akan menyongsong sebuah pemilu yang bisa menentukan arah bangsa ke depannya gimana. Baik, masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan saya untuk Mas Habib dan juga Bang Hensat, tapi karena waktu kita terbatas, jadi saya akhiri di sini. Terima kasih Waketum Partai Gerindra Mas Habibur Rahman dan juga analis komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.